Halo, Luke, Brian, Ben, Mark, Sisi, sama Selin. Halo Selin. Halo Brian. Briannya lagi muter-muter. Oke. Selamat hari Minggu. Ben. Luke. Sisi. Oke, ada Aldo lagi. Halo, selamat hari Minggu. Naldo. Open cam kuy. Wah, Selin mau kemana nih? Atau dari mana? Selamat hari Minggu adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Nah, gitu dong. Di hari Minggu ini adik-adik ibadahnya harus tetap on cam ya, jangan off cam. Oke? Nih Brian udah on cam, Selin udah on cam. Apa lagi ya yang belum on cam? Lu belum on cam nih lu. Ben jangan lupa on cam, Mark on cam ya. Sisi juga. Sama Naldo. Ini NLD. Oh, Naldo kan? Oke, jangan lupa pada on cam ya. Selama ibadah, diusahakan adik-adik untuk tetap on cam. Kakak-kakaknya juga. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan mau mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 28 Februari 2021. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 5, baiknya yang pertama dan yang kedua, bernyanyilah di dua. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan di hari Minggu ini untuk kami beribadah bersama ya Tuhan melalui virtual. Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal tengah hingga akhirnya supaya tidak terjadi suatu apapun juga ya Tuhan. Tuhan lancarkan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan lengkapi dalam setiap teknisi agar tidak kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Di sini kakak mau minta bantuannya. Selin deh. Kakak minta bantuannya Selin. Kakak akan baca ayat yang ganjil dan Selin akan baca ayat yang genap. Oke, Selin? Oke. Jangan lupa di-unmute ya. Akan dimulai dari kakak. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat berlindung untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku? Terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai Tuhan. Dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah. Adik-adik, kita baca firman. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, adik-adik, kita akan menyanyi dari NKB 128, bait yang pertama, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Dia berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap, ku di Sorgawi terus menjagaku. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Catherine. Ya, terima kasih Kakak Alisa. Adik-adik, sebelum kita renungan firman Tuhan, mari kita buka dulu pembacaannya. Terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Sudah dapat semua? Sudah? Jika sudah dapat,
kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami terima, agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Mbak hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati untuk setiap kata yang keluar, agar itu hanya oleh karena Tuhan saja, dan kami pun bisa mengerti apa tujuan Tuhan, apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, karena ini ayatnya ada 10 ayat ya, tolong di sini kita bacanya bergantian aja ya, satu-satu berurutan. Dimulai dari ayat yang pertama oleh Kakak, ayat kedua oleh Brian, ayat ketiga sama Selin, keempat Benaya, kelima Luke, keenam Mark, ketujuh Sisi, kedelapan Naldo ya. Ke-9 balik lagi ke Kakak, dan yang ke-10 Brian lagi. Oke? Oke? Dari Kakak ya. Perikop pembacaan kita kali ini diberi judul Salam. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah terisi kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, demikian pembacaan Alkitab, kebilangan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang bentar ya, mau di-share screen. Bentar. Nah, puji Tuhan, tadi kita sudah membaca Alkitab yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ataupun cerita sebelumnya, adik-adik bisa baca sendiri juga di Kisah Para Rasul pasal yang 17. Di situ diceritakan pada awalnya ketika Paulus bersama rekan kerjanya Silas, mereka berdua itu pergi ke kota Tesalonika. Nah, untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, mengabarkan firman Tuhan di kota Tesalonika itu. Nah, ternyata perbuahan mereka ini menjadi percaya dan kemudian menyerahkan janji setianya kepada Tuhan, serta membentuk gereja di kota tersebut. Nah, namun masalah pun muncul ketika terdengar mereka mengatakan ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Sehingga hal ini pun dicurigai dan dituduh menentang
Kaisar Romawi pada saat itu, sehingga munculnya penganiayaan yang cukup. Paulus berserta Silas untuk melarikan diri dari kota tersebut. Nah, hal ini pun sangat menjadi kesedihan bagi Paulus, karena yang sebelumnya mereka tuh sudah ada menjalin komunikasi sebagai Paulus yang mengajarkan firman dan Silas juga, tetapi terpaksa harus terpisahkan. Nah, maka dari itu Paulus pun membuat surat ini dengan tujuan mereka agar tetap bisa berkomunikasi. Nah, singkat cerita, si Paulus mendapatkan kabar ternyata jemaat di Tesalonika bukan sekedar baik, tetapi berkembang imannya, walaupun penganiayaan pun masih berlanjut pada saat itu. Nah, dari cerita itu apa sih yang mau kita dalemin gitu ya? Nih, kita lihat di ayatnya yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Nah, ini kata kuncinya menjadi teladan. Nah, ini kan tadi surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kira-kira teladan seperti apa ya yang dimaksud Paulus sehingga jemaat Tesalonika ini tuh bisa dibilang menjadi teladan. Nah, kita lihat sama-sama. Di sini ada teladan yang dapat kita ikuti dari jemaat Tesalonika. Itu yang pertama, teladan dalam iman. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-3a. Mengingat pekerjaan imanmu. Nah, di kehidupan kita misalnya seorang guru pastinya bakal mengingat nih sama murid ini tuh murid yang pintar, murid ini tuh yang rajin, ataupun murid ini yang agak malas gitu. Jadi sama halnya seorang guru, Paulus pun yang mengajarkan, dia pun mengetahui dan mengingat iman dari tiap jemaatnya. Nah, iman seperti apa yang dimaksud gitu kan? Nah, tadi dikatakan juga pekerjaan iman dalam perbuatan mereka. Iman itu benar-benar bekerja dalam hidup mereka, mengubah mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi wilayah sekitarnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat juga di ayat yang ke-9, coba tolong bacakan oleh siapa ya? Oleh Brian deh coba. Brian coba tolong bacain buat kakak ya, yang ayat yang ke-9. Buat kita semua, tolong bacakan. Sebab mereka sendiri bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Terima kasih, Brian. Nah, dikatakan tadi berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Nah, sungguh luar biasa kan imannya yang tadinya cara hidupnya menyembah berhala, terus diubahkan Tuhan oleh kuasa Tuhan, mereka pun menjadi percaya sama Tuhan, melayani Tuhan gitu. Yang kedua, kita mau belajar teladan dalam usaha kasih. Aja gitu, bukan hanya secara teoritis saja. Makanya jemaat Tesalonika ini benar-benar mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan, dan dengan demikian jemaat Tesalonika ini pun menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu karena mereka pengen menyenangkan. Yang mereka lakukan itu karena mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sangat buat jadi kita pelajaran ya, adik-adik. Maksudnya kayak dasar pemikiran kita dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap tingkah laku kita, cara hidup kita, kita seharusnya mempunyai dasar iman yang bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah, jika kita sudah memiliki dasar iman yang seperti itu, kita juga harus memiliki usaha kasih. Melainkan usaha kasih yang selalu terus bertumbuh gitu. Jadi setiap kita punya percobaan, punya persoalan, kita pun tahu gitu apa yang harus kita lakuin. Karena kita udah punya dasar bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga itu teladan dalam ketekunan pengharapan.
itu artinya mereka terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakannya pada ayat yang ketiga C, kita Yesus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, ketekunan pengharapan ini bisa diartikan juga bahwa jemaat di Tesalonika ini menggunakan waktu mereka, menggunakan hidup mereka terus-menerus bergantung pada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, dalam kondisi mereka dianiaya ataupun mereka dalam kondisi apapun, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mengantungkan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, yang keempat, kita mau belajar teladan bahwa mereka tuh memiliki iman yang bertumbuh. Nah, salah satunya mengapa mereka memiliki iman yang bertumbuh? Karena mereka memiliki hati yang penurut. Hati yang penurut dalam artian mereka mau memberikan hati mereka untuk selalu diubah Tuhan, selalu diisi oleh firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka pun tetap bersukacita atas apa yang terjadi. Nah, yang kelima, teladan dalam hidup yang menggemakan firman Tuhan. Itu ada di ayatnya yang ke-8. Yang ke-8. Artinya firman Tuhan ini benar-benar hidup. Mereka benar-benar digemakan melalui cara hidup mereka gitu. Kita bisa lihat mereka ya. Jadi mereka yang seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka tuh meninggalkan cara-cara hidup mereka yang lama, dan oleh kuasa Tuhan juga mereka berbalik kepada Tuhan Yesus gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita udah tahu nih 5 teladan yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika ini. Terus apakah yang harus kita lakukan selanjutnya gitu kan? Biarkan ini ibaratkan sebagai PR lah ya, dalam kehidupan kita yang kita masih terus belajar, masih sama-sama belajar, biarkan ini menjadi pendamping kita juga. Yang pertama, sejauh mana kita sudah menuruti kehendak Tuhan? Apakah kita masih seenaknya untuk hidup sesuka kita gitu, atau kita mencoba untuk selalu menyenangkan hati Tuhan? Nah, yang kedua, apakah iman kita bertumbuh? Iman kita yang stagnan tadi, ataupun kita mau mempunyai iman yang bertumbuh. Kita juga jangan lupa minta tolong sama Tuhan untuk kita diubahkan juga imannya menjadi lebih baik gitu. Yang ketiga, bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan walau dalam penderitaan. Nah, apakah kita mengeluh, apakah kita mengeluh kepada Tuhan ataupun menyalahkan Tuhan, atau melainkan sama seperti jemaat di Tesalonika, kita mau bersukacita, kita mau tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita mau tetap percaya dalam setiap masalah itu, kita tuh pasti bisa melewati itu. Karena kita ada Tuhan, kita punya Tuhan. Nah, yang keempat, wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu seperti apa? Nah, untuk wujud kasih Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan dengan cara berdoa, mengucap syukur untuk pagi yang udah disediakan Tuhan, ataupun kepada sesama, misalnya kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai murid, apa kita udah melayani sesama kita gitu, dengan cara yang mudah saja gitu. Kita menolong teman kita mendoakan orang tua kita tidak melawan orang tua, kita mendoakan negara kita gitu. Jadi apakah kita sudah mempunyai kasih yang seperti itu atau belum? Nah, biarkan renungan ini terus berjalan sambil belajar dalam kita belajar untuk mempunyai iman yang bertumbuh ya. Nah, mungkin ada yang tahu nih, kakak-kakak atau adik-adik,
Mungkin? Apakah ada? Tidak? Ini filmnya rilis tahun 2000-an sih. Ini cukup menarik filmnya karena ini mempunyai pesan gitu. Oh, nggak ada yang tahu ya ternyata. Nah, jadi film ini tuh dimulai dari seorang guru yang memberikan tugasnya kepada muridnya untuk membuat semacam studi sosial gitu. Jadi lakukanlah diambil hikmahnya pada nantinya gitu. Nah, ini anaknya salah satunya dia memiliki ide yang unik dan berbeda dari anak-anak lainnya, yaitu dia mempunyai ide dia akan menolong 3 orang yang membutuhkan bantuan atau yang sedang merasakan kesusahan pada saat ia bertemu, lalu ia akan menyebutkan pay it forward. Nah, dengan kata lain, jika merasa berterima kasih, nah, jadi si anak ini berpikir jika 3 orang tersebut melakukan kebaikan yang sama ke beberapa orang lainnya, maka dunia ini akan berisi orang-orang yang saling mengasihi. Jadi itu benar-benar sangat luar biasa ya pemikirannya. Nah, pada suatu ketika, ketika anak ini menolong orang lain dan orang lain pun melakukan hal yang sama untuk menolong orang lainnya juga, dan ia pun tidak awalnya kebingungan juga kan, kenapa sudah ditolong tapi malah mengucapkan pay it forward ini. Dan kemudian dia pun penasaran dengan istilah tersebut, kemudian dia pun mencari tahu asal mula dari istilah pay it forward ini. Dan singkat ceritanya, anak ini tuh diundang ke stasiun televisi untuk dipilih menjadi anak yang memberitakan sekitar itu untuk saling mengasihi gitu kan. Nah, ini sangat berhubungan ya tentang jemaat Tesalonika tersebut, sama halnya gitu. Anak ini dipilih untuk menggerakkan hati orang-orang untuk saling mengasihi. Nah, sama halnya dengan jemaat di Tesalonika, Tuhan pun memakai jemaat Tesalonika untuk menjadi teladan dan membawa pengaruh ataupun membawa kesaksian. Dan dia pun, jemaat Tesalonika pun memberikan hati mereka buat kepada Tuhan. Nah, di situ luar biasa gitu kesaksian jemaat Tesalonika untuk pengaruh di wilayahnya gitu. Nah, kita pun sebagai anak-anak yang terpilih Tuhan harusnya senantiasa membawa contoh yang baik mulai dari hal kecil yang tadi gitu. Untuk menolong teman kesusahan ataupun mungkin lingkungan sekitar kita tidak seperti itu, malah kebalikannya. Nah, itulah fungsi kita dipilih Tuhan itu seperti itu. Kita dipilih untuk kita menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kita ibaratkan lilin, lilinnya yang menerangi, kitalah lilin itu. Kita yang diutus Tuhan, kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang membawa dampak positif, membawa dampak baik bagi orang-orang sekitar kita gitu. Jangan malah ikut-ikutan ke gelapnya gitu. Kita harus menjadi ini. Nah, ini yang seperti tadi nih, aku dipilih Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Tuhan berpesan agar kita menjadi anak-anak yang menghasilkan buah yang seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya gitu. Kita harus membawa dampak positif, dampak baik bagi orang-orang sekitar kita, dan menjadi kita itu berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri, ataupun ada yang mau bercerita ataupun bersaksi, berkesaksian sebelum kita menutup firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat ya pesannya. Jika tidak ada, mari kita tutup saja ya.
Dia tidak. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar kami bisa meneladani sikap dari jemaat di Tesalonika Tuhan yang kami ingin sekali Tuhan memiliki iman yang bertumbuh Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan agar dalam kondisi apapun kami dapat mengandalkan Tuhan dan kami pun bisa membawa pengaruh yang baik Tuhan bagi orang di sekitar ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Catherine untuk pelayanan firman-Nya. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Kita akan bernyanyi untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 400. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, sekarang kita masuk ke kakak tunjuk deh. Kira-kira ada yang bersedia untuk berdoa, menemani kakak Catherine untuk berdoa? Adakah yang berminat? Ya udah kakak tunjuk aja deh ya. Minggu kemarin tuh cewek apa cowok ya? Ya udah kakak tunjuk. Tadi perasaan ada Naldo deh. Naldo kemana ya? Maaf deh. Maaf udah sehat ya. Gimana Mark? Nah, temanin kakak Catherine untuk berdoa. Kalau untuk pokok doa, Mark boleh pilih ya. Ada sekolah, teman-teman, gereja, PT, orang tua, bangsa dan negara. Mungkin adik-adik ada yang lagi sakit atau ada yang ingin didoain? Enggak, ya ada. Gak apa-apa kalau ada. Oke, Mark, dimulai dari Mark, nanti ke Kak Catherine dan diakhiri oleh Dr. ya. Silahkan Mark. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit ya Tuhan. Berkatilah juga sekolah kami ya Tuhan yang masih dalam kondisi berkat dalam mengikuti segala pelajaran yang telah diberikan sekolah kepada kami. Berkatilah juga bangsa negara kami ya Tuhan yang sekarang sedang dilanda COVID-19 agar bangsa negara kami cepat pulih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kembali kami datang dalam doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan bersama dengan adik-adik kami, bersama dengan kakak kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk kami bisa
Kami pun sebagai anak-anak yang Kau pilih ya Tuhan, senantiasa kami mau terus bertumbuh Tuhan dalam melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa buat pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, baik kami yang bersekolah ya Tuhan, berkati studi kami Tuhan, agar kami pun dapat bisa mengikuti sekolah dengan baik ya Tuhan, dan kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang berhalangan hadir ataupun yang sakit Tuhan, buat orang tua kami Tuhan, agar mereka pun selalu diberikan kesehatan oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat PT Tuhan, buat program-program PT yang akan dirancanakan ataupun akan yang dilaksanakan. Tolong Tuhan berkati Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan, pergumulan hidup kami yang tidak bisa kami sebutkan sesuatu ya Tuhan. Tuhan yang mengenal kami, dan kami pun percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Mak, udah mau berdoa syafaat. Terima kasih Kak Catherine. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahannya. Seperti biasa adik-adik di layar HP atau komputer atau laptop adik-adik masing-masing udah bisa punya GoPay atau OVO atau Dana atau banking BCA, itu adik-adik bisa langsung scan QR code yang ada di layar monitor adik-adik masing-masing. Kalau untuk yang nggak bisa, adik-adik bisa persembahannya bisa langsung dibagikan di gereja atau adik-adik digabungkan oleh persembahan orang tua ya. Baik, kita akan bernyanyi sambil mempersiapkan yang pertama dan yang kedua, Tuhan Kau Gembala kami. QR code-nya bisa adik-adik langsung scan ya adik-adik.
kita bersatu dalam doa, kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Berkat yang selalu berkecukupan untuk kami ya Tuhan dalam setiap harinya ya Tuhan. Di sini juga Pak ya Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna ya Tuhan untuk gereja bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami memberikan ini hanya untuk kepadamu ya Tuhan. Hanya untuk pelayanan-Mu dan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita masuk dalam warta PT. Oke, selamat pagi adik-adik. Untuk warta PT kita hari ini, minggu depan tetap biasa, jam 9 adik-adik. Untuk nggak ada waktu, untuk nggak ada acara, jadi waktunya kita tetap beribadah. Tetap hari Minggu itu tetap hari Minggu untuk ibadah bersama-sama, kita memuji, mendengarkan sebagian firman Tuhan, 1 jam, 1,5 jam paling lama, baru habis itu adik-adik boleh keluar, boleh pergi menjalankan aktivitas masing-masing. Untuk adik-adik, kita masih dalam pergumulan untuk penyusunan program yang biasanya kita bisa main keluar, yang biasanya kita bisa outbound, kita bisa jambore, kita bisa rame-rame, seru-seruan di luar. Cuman untuk kondisi pandemi ini, kita sedang menyusun program yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi, tolong didoakan, karena ini baru pertama kali sejarahnya Pelkat PT dan gereja pada umumnya seperti ini. Jadi kita mohon dukungannya. Yang rumuskan itu boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Untuk adik-adik, tetap jaga kesehatan, yang sekolah tetap rajin sekolah, tetap berdoa supaya sekolah online-nya bisa sangat cepat selesai, supaya bisa onsite lagi, pandemi boleh selesai semua, biar kita bisa berkumpul bersama. Salam buat orang tua, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Kak Alisa. Terima kasih, Kak Fen. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita masuk ke dalam amanat keputusan. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, baiknya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dalam doa dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tibalah kami di penghujung ibadah saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk apa yang kami dapatkan hari ini, Tuhan. Semoga dapat kami renungkan tiap harinya, Tuhan. Tuhan, kiranya adik-adik dan kakak-kakak boleh terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
selesai, adik-adik dipersilahkan dan kakak diusahakan untuk mengambil satu buku pribadi. Jangan lupa, jangan langsung live dari Zoom-nya ya. Selamat hari Minggu semuanya. Pada live dulu ya. Pak Acif. Waduh. Jangan lupa difoto dulu Kak Acif, jangan pada live dulu ya. Terima kasih sudah diingatin Kak Ica. Ben, lu, Ke, Mark, sama host open cam dulu yuk. Dirapihin itu apa namanya, rambutnya. Sudah? Lihat kamera semua ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Noise. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah datang di ibadah minggu ini. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Jangan lupa juga diajakin teman-teman yang lain. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.